tadi ada salah satu merek dokter yang Nah itu saya jawab dulu. Saya pastikan itu bukan produknya saya. Dan hari ini saya membuat LP di Polda Jawa Timur karena telah memasukkan produk saya. Dan saya ada videonya juga hari ini kami menggerebek tempat itu. Dan saya juga punya bukti dari beberapa tahun yang lalu saya sudah menarikin semua produk-produk seperti itu. Dan kalian bisa cari di semua reseller saya dan di online shop tidak ada jual etiket biru itu. Dan saya bisa pastikan hari ini saya buat LP orang yang memasukkan itu. Dan kalau dia seandainya tadi mengatakan seperti itu, di live ini saya juga bisa bertanya, menuntut kenapa dia bisa memastikan itu produknya saya. Dia beli melalui reseller. Ya itu dia, makanya saya bisa pastikan kalau itu bukan produknya saya dan itu tidak resmi. Dan bahkan saya merasa dirugikan, malah saya buat LP. Dok, bentar dulu, sini kita dok. Lebih bagus. Mana dok? Sini dok. Nggak ketemu ya? Salah. Mandi, itu udah. Second proses. Ya, kirim ada video ngerebeknya. Di depan dong, biar bisa ketemu. Kirim kata fotonya. Kita kawal dulu. Ini agendanya Dokter Richard sama Dokter Oki ngapain ke sini? munduran. Dokter Richard kesini agendanya mau tabayun atau seperti apa sih? Dokter Oki. Jangan maju-maju, mundur. Ini Dina. Dokter Oki izin, tadi kan dibilang sama Ibu Heni soal apa reviewnya kan dia bilang saya nggak tahu apakah itu produk saya atau bukan. Nah pada saat dokter Saya juga bawa produk loh. melakukan review dan tes itu apakah belinya di official nggak sih, official kamera Ibu Heni dok? Itu biarlah nanti pihak berwajib kalau seandainya nanti. Ini saya ada juga beli produk isinya brandnya A, diduga punya beliau. Official belinya. Di reseller resmi ya. Resellernya resmi ya dok? Iya dong. Tapi ini kan saya bilang saya bertanya ya di sini ya, saya bertanya ya. Nih kalian lihat unboxing dari awal ya, unboxing dari awal. Facial wash berbepom, serum berbepom, krim malam polosan. Tidak ada saya manipulasi, kalian lihat saya unboxing di depan kalian polosan. Saya bertanya ya, saya tidak menjudge ya di sini, saya bertanya. Oke, saya bertanya. Brand satu lagi. Di depan kalian saya unboxing. Ini masih terkunci semua ya? Saya bertanya juga di sini. Oke, jelasin kok. Ini juga sama nih. Ini juga sama. Bertanya ya, bertanya ini. Nih. Ini juga aku sudah pernah buka nih. Ini sudah Bepom. Nih. Kalian lihat sendiri ya. Ini unboxing di tempat kalian. Ibunya bertanya ya ini, kami hanya bertanya, tidak mau judgment. Polosan. Aduh, sebenarnya kita pengen ketemu ya. Bertanya tadi langsung di depan beliau. Beliau bilang masih dokter masih pesen bareng di. Oke, nah itu pertanyaan bagus. Itu yang aku ngomong, sebenarnya itu adalah pengarahan opini yang dari tadi ya. Kita ini kan ngebongkar. Kalau kita ngebongkar sesuatu, itu pasti ada perlawanan, entah apapun itu. Yang satu merusak kredibilitas kita berdua supaya bisa jualan. Yang kedua pasti berusaha memecah belah kita berdua. Supaya apa? Karena kalau sendiri-sendiri akan lebih mudah dihancurkan. Dia mau mengadu domba kami berdua. Memberikan kayak kasih tahu bahwa saya Dokter Oki ngorder, aku ngorder kayak gitu, punya itu menandakan dia punya kredibilitas gitu ya. Secara pabrik dia memang punya izin. Dia boleh produksi dan aku juga sebenarnya memang aku produksi di sana. Ya dulu beberapa tahun yang lalu karena salah satu sahabatan saya juga produksi di situ, aku juga produksi di sana. Karena pabrikku juga waktu itu belum ada dan kita punya keterbatasan untuk produksi. Ya, aku tahu bahwa ada beberapa pabrik itu jualan etiket biru abal-abal. Dan sebenarnya bukan cuma dia, ada banyak pabrik, bukan cuma dia. Salah satunya adalah dia sebenarnya.
Tapi aku ada produksi di tempat dia itu produksinya BPOM dan sudah aman, sudah kita masukin ke lab semuanya sama-sama. Dan kemarin pada waktu Dokter Oki sudah mengadu, ya aku terkejut dong bahwa wah ternyata lebih besar daripada itu, lebih serem daripada itu. Ya kan produkku sudah terlanjur diproduksi di sana ya, dan nggak bisa itu kita langsung switch itu dalam waktu 2 hari 3 hari nggak bisa. Switch produk itu di pabrik itu butuh waktu 6 bulan. Yang permintaan konsumen selalu meningkat. Dan permintaan konsumen selalu ada. Jadi itu dibawa seolah-olah pabriknya kredibel, seolah-olah kayak kita itu apa ya ngomongnya masih Yang mau nurunin kredibilitas. iya. Nah itu yang aku sayangkan ya. Jadi kalian yang kita permasalahkan juga kan yang bawa jualan etiket biru ke reseller itu yang kita permasalahkan sebenarnya. Oke, saya tambahin kalau untuk versinya saya, kalau kalian menonton podcast di awal itu, saya sudah mengatakan saya terjebak dengan kerjasama. Ingat, di situ saya terjebak di kerjasama itu sehingga saya mau tidak mau membuat produk yang khusus di reseller saya di pabrikan dia. Terjebak kerjasama. Maka dari itu saya membuat brand satu lagi namanya Skinmology. Untuk saya jual di konsumen bisa keluar dari pabrik dia karena brand baru. Sedangkan brand saya yang sebelumnya yang Bening Indonesia khusus di reseller terjebak kerjasama dengan dia. Karena ada perjanjian kerjasama. Benar. Dan karena saya tahu waktu itu saya dimanipulatif, diduga oleh beliau ini untuk membuat etiket biru yang dijual di reseller dengan iming-iming aman, yang katanya bisa aman konsultasi online, apalagi waktu itu masih zaman COVID kayak gitu. Terus karena saya tahu ini tidak boleh, BPOM mengatakan tidak boleh, tidak bisa konsultasi online, maka dari itu saya memang saya tidak mau bekerja sama lagi, makanya khusus krim malamnya di Bening Indonesia saya buat dari pabrikan lain. Tapi facial wash, toner, sama krim siangnya mau tidak mau karena sudah saya bilang saya terjebak kerjasama itu. Tapi saya sudah alihkan ke Skinmology seperti itu. Jadi inilah digiring-giring opini publik. Kalau kalian udah pinter lah sekarang ya, netizen udah lebih pinter, wartawan pun juga Kalian lebih pinter. harus lebih pintar. Ini adalah modus bagaimana cara menjatuhkan kredibilitas kami berdua supaya apa? Supaya bisa berjualan lagi. Jangan kemakan yang seperti ini punya. Aku minta tolong banget. Karena tujuannya adalah menjatuhkan kredibilitasku. Lalu menjatuhkan kredibilitas Dr. Oki juga. Berusaha memecah belah kami berdua. Tapi saya salut sih sama wartawan dari pertanyaan-pertanyaan kritis semua. Berarti kalian udah pinter semua dan ngikutin semua perjalanan cerita ini, sehingga kalau seandainya ada manipulasi itu kalian udah tahu. Aduh. Dok, biasanya dokter bahwa dokter masih memiliki utang 22 NPWP Dan ini diduga ya, diduga banyak banget buzzer sekarang. Ya kan kalian tahu sendiri ya, kemarin juga aku sedikit ada permasalahan di media sosial. Dia dengan nimbrung, mengirim buzzer, membuat berita hoax ya. Ini memanfaatkan keadaan supaya bisa menjatuhkan orang dan juga pecah belah kami. Nah ini bahaya sebenarnya sih. Tujuannya supaya bisa balik lagi, supaya bisa operasional lagi. Kalau tentang hutang, seperti sudah dijelasin ya, di YouTube juga sudah dijelaskan bahwa kalau tentang hutang itu masalah dianya memesan sebanyak-banyaknya produknya saya tanpa konfirmasi dari saya. Harusnya saya tidak membayar, tapi itu yang saya bilang di YouTube, saya dikatain Dokter Oki punya hutang, Dokter Oki punya hutang untuk jatuhin karakter saya. Akhirnya ya udah saya bayar aja hutang saya per Maret 2024 sudah lunas. Apa lo? Wah, udah lunas, kenapa? Dan kalau seandainya kemarin saya punya hutang dan itu masalah hukum bagi dia, laporin aja perdata kali. Malu aja sama rumah saya di Bundaran Pondok Indah kalau seandainya punya hutang seperti itu aja. Katanya masih diperbayar per tanggal 24 September itu. Itu yang orderan yang dia bilang Dokter Oki masih order. Itu yang saya bilang tadi, yang saya terjebak kerjasama itu. Dok, disomasi gimana dok? Dan akan 3 nama. Gak biasa sih, namanya kita memperjuangkan sesuatu ya, pasti ada resikonya sih. Kemarin juga aku anggap semuanya itu ini adalah bagian dari semua resiko membuka ini semua. Benar. Selagi kami membawa ini semuanya untuk membela kebenaran atas nama masyarakat Indonesia, even pun nanti disalahkan, saya bangga disalahkan dengan memperjuangkan masyarakat Indonesia. Lagi kan pas pada saat Ibu Heni bilang ini pendidik benar nggak sih di reseller biasanya atau enggak gitu pada saat dokter beli produknya Ibu Heni? Ya tinggal kita jawab, kalau seandainya dia laporkan, tinggal kita jawab ke penyidik dong. Sesimpel itu. Tapi pada saat dokter beli itu memang di reseller resmi atau gimana? Saya kalau seandainya bisa seberani ini, berarti saya sudah seyakin ini. Itu saja. Berarti yang 22M itu
Dokter dijebak itu Apa? yang soal utang 22 M itu. Dia mengorderkan barang-barang saya seenak perutnya. Sesimpel ini aja, kalau punya hutang kenapa nggak laporin saya kalau nggak bayar hutang? Ya tahu tadi dia bilang berapa itu, dan juga sudah selesai ya. Jangan nanti narasinya Dokter Oki belum bayar hutang, sudah selesai Maret 2020. Artinya dokter Oki terjebak ya dengan kerjasama itu ya. Oh, kalau kalian nonton aja YouTube-nya. Tabayun nggak ada sama Nah kita mau tabayun Tadi mau tadi. tabayun kan mau datang, kok nggak dibolehin? Tadi seakan-akan iya mau ini kami datang kok nggak dibolehin. artinya mempertanyakan tabayun itu gitu. Nah itu dia, maksudnya kan kok beda di mulut sama beda sama apa yang terjadi. Terakhir komunikasi bahas dengan ibu kapan dok? Terakhir bulan Juni kalau nggak salah ya, saya mau nanya-nanya tentang produk kayak gitu. Walaupun pada saat itu diduga beliau jelek-jelekin nama saya. Saya orangnya, kalian lihat deh track record saya itu tidak suka huru-hara, tidak suka nyenggol-nyenggol orang. Kalau saya sampai di titik sekarang seperti ini, kalian bisa menjawabnya kenapa? Tadi dia bilang menyebut katanya sakit hati dokter, katanya sakit hati karena dituntut. Kerjasamanya diberhentikan sama Bu Heni. Dari situ mulai menyerang. Yang harusnya ditanyakan kerjasama diberhentikan, saya yang tidak mau lagi kerjasama karena dipaksain, diduganya dia memaksa saya untuk menjual etiket biru. Itu ada buktinya, tanya ke Bepom aja ya, tanya ke Bepom ya soal itu ya. Seharusnya saya yang bilang seperti itu. Kalian kalau mau orang yang netral tanyanya ke Bepom. Terakhir mungkin untuk masyarakat luas semuanya ya, ini jangan mudah dipecah belah, jangan mau dipecah belah semuanya, karena tujuan kita satu. Nggak mungkin mafia itu kasih, oh ya terima kasih atas masukannya, memang benar saya mafia, memang benar kami buka etiket biru, memang benar saya salah. Nggak mungkin, pasti ada perlawanan di sini ya, pasti ada, entah dalam bentuk apapun perlawanan itu. Makanya kita harus kompak. Aku dengan Dr. Oki di sini kita kompak sampai ujung, sampai akhir. Saya harap masyarakat Indonesia juga bantuin kita semuanya. Terima kasih. Ini gimana reaksinya nggak bisa ketemu? Reaksinya gimana nggak bisa ketemu langsung? Dari saya, untuk kami tahu yang kami lawan ini adalah puncak mata rantai. Maka dari itu kami memilih kata-kata sekali untuk menyampaikan apapun itu. Pertama, di semua konten-kontennya kami, apakah kami menyebutkan nama beliau? Berarti merasa. Kalau merasa ya kalian bisa jawab sendiri, itu pertama. Kedua, kalau bukan beliau merasa diduga mafia skincare, harusnya beliau tenang-tenang saja dan mempertanyakan ke Bepom. Kok kan Bepom yang sudah merilis tentang diduga mafia skincare itu. Bener kan, Bepom kan? Kok dia marahnya ke kami? Harusnya dia mempertanyakan ke Bepomnya itu. Berikutnya lagi, kalau seandainya tidak terjadi kenapa-napa, saya bertanya lagi, kenapa ada beberapa produk banyak sekali yang dicabut nomor Bepomnya atau dibekukan? Kenapa? Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin. Iya, kenapa dibekukan? Ini kami bertanya ya di sini, kayak gitu. Kalian udah lebih pinter kan, kayak gitu. Berikutnya lagi, ini menurut berita, bukan saya ya, ini menurut berita. Kalian cek di berita Google, beliau diduga tersangka dengan kasus serupa. Berarti, dan kalian coba hubungkan dengan pernyataan Bepom sudah melakukan kesalahan ini berulang dan tersistemasi. Oke, jadi kalian udah lebih pinter, kalian bisa mengecek semuanya. Itu saja. Kami berbicara dengan data dan kami di sini bertanya, dan kami dengan lantang sampai detik ini kami tidak pernah menyebutkan nama dia tentang itu semua. Kalau dia merasa, masa salah kami? Itu aja. Reaksinya nggak ketemu.